Hai everyone, hari ini kita akan belajar salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu sentence completion. Jadi nanti kita akan belajar apa itu sentence completion, kemudian kita akan belajar strategi untuk mengerjakan tipe soal ini, kemudian kita akan latihan mengerjakan tipe soal sentence completion. Jadi sebelum kita mulai videonya, perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks, itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan, karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan closed reading. Oke, jadi apa itu sentence completion? Jadi seperti yang kalian lihat, ada contoh soal yang ada di layar. Jadi sentence completion adalah kalian melengkapi kalimat yang kosong. Jadi kalian melengkapinya menggunakan kata atau frasa yang ada dari passage. Jadi kalian nanti akan menemukannya di dalam passage, kemudian kalian akan jawab kata atau frasa yang paling sesuai untuk kalimat tersebut itu apa. Oke, strategi untuk memahami sentence completion ini, jadi yang perlu kalian pahami adalah kalian pahami instruksinya terlebih dahulu. Jadi kalian baca instruksinya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kalian lihat, terdapat instruksi. Jadi ada pertanyaan nomor 18 sampai 22. Jadi yang diminta adalah complete the sentence below. Jadi kalian mengisi kalimat yang ada di bawah. Choose one word only. Jadi kalian memilih hanya satu kata saja dari passage, from the passage, for each answer. Jadi kalian memilih satu kata dari passage untuk setiap jawaban atau setiap soal yang ada di dalam soal ini. Jadi write your answer in boxes 18 sampai 22 on your answer sheet. Jadi kalian isi pertanyaan di nomor 18 sampai 22. Jadi kalian isi jawabannya menggunakan satu kata dari passage. Jadi itu kalian memahami instruksinya terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat, yang saya beri box warna pink itu adalah instruksinya. Jadi biasanya ada nomor soal, di sini nomor soal 18 sampai 22. Kemudian kalian perhatikan batasan kata yang diminta dalam soal. Jadi kalian perhatikan batasan kata dalam instruksinya. Jadi kalian perhatikan jumlah batasan kata yang diminta di dalam instruksinya. Oke, strategi yang selanjutnya kalian harus membaca pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kalian pahami kalimat yang ada di dalam soalnya. Jadi kalian bisa membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi kalian baca soalnya. Jadi per soal kalian baca. Contohnya kalian akan membaca soal nomor 18 terlebih dahulu. Kemudian kalian akan cari jawabannya di dalam passage. Dan kalian akan menemukan jawabannya. Dan kalian jawab untuk soal nomor 18 ini. Kalian juga bisa menggunakan kata kunci.
untuk lebih mudah kalian menemukan jawaban di dalam passage. Jadi kata kuncinya kalian bisa menggunakannya dengan membaca kalimat dan kenali keyword kata-kata kunci dari soal tersebut. Setelah kalian mengenali keyword, kalian bisa menggunakan teknik membaca, yaitu teknik scanning. Kita sudah pernah membahas teknik scanning di video sebelumnya. Jadi untuk teknik scanning, sekali lagi saya akan membahas untuk teknik scanning. Teknik scanning adalah kalian menggunakan keyword yang ada dari soal, kemudian kalian cari di dalam passage. Kenapa menggunakan teknik scanning? Karena kalian bisa mempercepat menemukan jawabannya tanpa harus membaca keseluruhan teks. Jadi kalian hanya perlu menggunakan keyword dari soal, kemudian kalian cari di dalam passage. Setelah kalian temukan keywordnya, kalian baca di sekitar keyword tersebut untuk menemukan informasi, apakah informasinya sesuai yang ada di dalam soal atau tidak. Jika sesuai, kalian temukan kata yang paling sesuai untuk menjawab soal tersebut. Oke, kapan kalian menggunakan teknik scanning ini? Jadi teknik scanning ini kalian bisa gunakan untuk menjawab soal yang pertama. Jadi contohnya, soal yang pertama adalah nomor 18. Jadi kalian bisa menggunakan teknik scanning ini untuk soal yang ke nomor 18 ini. Untuk soal yang selanjutnya, kalian bisa menggunakan teknik close reading. Kenapa kalian bisa melanjutkannya menggunakan close reading? Karena jawaban untuk soal sentence completion ini urut. Jadi jawaban yang diberikan untuk soalnya itu urut. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca teks atau teks dalam passage-nya. Jadi kalian bisa menggunakan teknik close reading untuk soal yang kedua dan seterusnya untuk tipe soal sentence completion. Jadi apa itu teknik close reading? Jadi teknik close reading adalah kalian membaca teliti isi teks. Jadi kalian membaca isi teks dengan teliti, kalian pahami isi teksnya, dan kalian tentukan apa informasinya. Jadi kalian tentukan apakah informasinya yang ada dari passage itu ada di dalam soalnya juga. Jika ada, maka kalian tentukan kata yang paling sesuai untuk melengkapi soal yang kosong yang ada di dalam soal tersebut. Oke, sekali lagi kalian juga perlu memperhatikan parafrase karena kalimat yang ada di soal dan kalimat yang ada di passage akan terlihat berbeda karena akan diparafrasekan. Jadi kata-katanya tidak akan muncul sama persis, tapi lebih diparafrasekan atau disandingkan. Oke, sekarang kita akan latihan menggunakan teks yang panjang, kemudian ada soal seperti yang kalian lihat yang ada di layar. Jadi yang pertama yang kalian perlu lakukan ketika membaca soal ini adalah, yang pertama adalah pahami instruksinya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kalian lihat, instruksi yang ada di dalam soalnya itu adalah kalian diminta mengisi kalimat yang kosong yang ada di bawah soal nomor 18 sampai 22. Kemudian kalian hanya bisa mengisinya menggunakan satu kata saja. Jadi ada huruf yang bold, itu adalah instruksi di mana kalian hanya bisa mengisi menggunakan satu kata saja. Jadi kalian menggunakan kata dari passage, kemudian kalian isi di dalam soalnya. Jadi di sini adalah soal nomor 18 sampai 20. Kalian mengisi jawabannya dengan membaca passage-nya atau menemukan jawabannya di dalam passage-nya. Jadi seperti yang kalian lihat, passage-nya berjudul The Global Importance of White Lines. Itu adalah judul dari passage-nya. Karena tulisannya sangat kecil, jadi kalian bisa zoom in atau menggunakan laptop untuk membaca passage-nya. Setelah kalian memahami instruksinya, sekarang kalian membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi soal yang kalian akan kerjakan adalah soal yang pertama ini, nomor 18. Jadi ada soal di nomor 18 ini, kalian kenali keywordnya dan kalian pahami statement yang ada di dalam soal ini.
Jadi untuk soal nomor 18 ini adalah bit lines which have been trained begin to release ... instead of storing it. Itu soal nomor 18. Jadi kalian pahami kalimat yang ada di dalam soal 18 ini. Untuk keywordnya adalah bit lines. Jadi kalian bisa menggunakan keyword ini untuk kalian bisa gunakannya untuk mencarinya di dalam passage. Jadi sekali lagi, apa itu keyword? Keyword adalah kata kunci atau kata penting yang diminta dalam soalnya. Jika terdapat kata berupa nama, tempat, tahun, atau istilah khusus, jadi fokuslah ke kata-kata tersebut sebagai kata kuncinya. Jadi setelah kalian menemukan kata kunci ini, di dalam soal kalian bisa menggunakannya untuk mencari jawaban di dalam passage-nya. Oke, untuk soal yang pertama ini, kalian akan menggunakan teknik scanning. Jadi kalian menggunakan keyword dan kalian mencarinya di dalam passage. Terus soal nomor 18 ini, keywordnya adalah bit lines. Kalian bisa mencarinya di dalam passage menggunakan kata yang saya beri lingkaran warna orange ini. Sebelum kalian mencari, pastikan kalian benar-benar sudah paham kalimat yang ada di dalam nomor soal nomor 18 ini. Setelah kalian memahami kalimat atau statement yang ada di dalam soal nomor 18 ini, sekarang kita akan mencari kata kunci bit lines di dalam passage-nya. Oke, jadi kalian cari kata ini di dalam passage. Jadi seperti yang kalian lihat, yang saya beri highlight warna pink itu adalah hasil scan. Jadi kalian scan atau cari kata kunci bit lines ini di dalam passage. Jadi kalian baca kata per kata yang ada di dalam passage dan kalian temukan kata bit lines ini di dalam passage tersebut. Seperti yang kalian lihat, kata bit lines ini kalian bisa menemukannya di paragraf yang D, di line yang kedua. Jadi ada kata bit lines yang sesuai yang ada di dari soalnya. Jadi setelah kalian menemukan keyword di dalam passage, jadi kalian baca kalimat yang ada di sekitar keyword tersebut untuk mengekstrak informasi yang diperlukan untuk menjawab soalnya. Jadi kalian baca kalimat-kalimat yang ada di sekitar kata kunci tersebut. Jadi seperti yang kalian lihat, yang saya beri highlight warna hijau, jadi informasi tersebut kalian bisa gunakan apakah informasi tersebut sesuai atau tidak untuk menjawab informasi untuk soal nomor 18. Jadi seperti yang saya beri highlight warna hijau, itu adalah informasinya yang ada di sekitar keyword. Jadi kalian baca informasi yang ada di sekitar keywords tersebut. Jadi kalimat yang ada di sekitar keyword tersebut adalah wetlands with waterlogged organic soil layer are particularly targeted when peatlands are drained for cultivation. They become net carbon emitters instead of active carbon stores. Itu kalimat yang ada di paragraf yang D, yang ada kata kuncinya peatlands. Jika kalian lihat yang ada di dalam soal nomor 18, jika kalian baca, kalimatnya adalah peatlands which have been trained begin to release ... instead of storing it. Kalau kalian baca yang ada di dalam teks, kata yang paling sesuai untuk menjawab soal nomor 18 ini adalah kata carbon. Jadi carbon adalah kata yang paling sesuai untuk menjawab soal nomor 18. Untuk soal nomor 19, kita akan menggunakan teknik close reading untuk menjawab soal yang kedua dan seterusnya. Jadi untuk soal yang nomor 19 dan seterusnya, kalian akan menggunakan teknik close reading, di mana kalian tinggal lanjutkan membaca teks. Jadi teks yang terakhir yang kita baca tadi ada di paragraf yang D, jadi kalian tinggal lanjutkan di teks yang setelahnya. Untuk soal nomor 19 dan seterusnya ini, kita akan menggunakan teknik close reading. Jadi yang seperti yang kalian lihat untuk soal nomor 19 ini, kalian hanya tinggal lanjutkan membaca teksnya saja. Jadi untuk sentence completion ini, untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian hanya perlu menggunakan teknik close reading. Jadi
teknik close reading itu adalah kalian membaca teliti isi teks. Jadi jawaban untuk soal itu diberikan urut dalam passage. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca tanpa perlu membaca dari awal lagi. Jadi kalian tinggal membaca lanjutannya saja. Oke, sekarang untuk soal nomor 19 kita akan latihan mengerjakan lanjutan soal selanjutnya, yaitu nomor 19. Oke, untuk soal nomor 19, seperti yang kalian lihat ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, once peatland areas have been cleared, are more likely to occur. Jadi nomor 19 ini kalian temukan jawabannya di dalam passage, dan kalian hanya perlu melanjutkan membaca saja tanpa memulai dari awal. Jadi kalian lanjutkan membaca menggunakan teknik close reading. Seperti yang sudah saya beri highlight warna hijau, itu adalah informasi yang membahas informasi yang ada di dalam soal nomor 19. Jadi kalian bisa menemukannya di paragraf D di line yang ke-5 dan yang ke-6. Jadi di sana ada keywordnya yaitu peatland. Jadi kalian hanya perlu membaca informasi yang ada dari soal, kemudian kalian cari informasinya di dalam passage, tanpa perlu membaca dari awal passage. Jadi kalian tinggal lanjutkan membaca saja. Oke, informasi yang ada di dalam passage ini adalah, the clearance of peatlands for planting also increases the risk of forest fires, which release huge amounts of CO2. Jadi kalau kalian lihat, jawabannya yang paling sesuai adalah fires, karena itu yang paling sesuai untuk informasi yang ada di dalam soal nomor 19. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian memahami kenapa jawabannya ada di sini, dan kenapa jawabannya adalah fires. Oke, jadi sekali lagi, kapan kalian menggunakan teknik membaca? Jadi kalian bisa menggunakan teknik scanning ketika kalian menjawab soal yang pertama. Jadi soal yang pertama dari sentence completion itu kalian bisa menggunakan teknik scanning. Kemudian untuk soal selanjutnya, jadi soal yang kedua dan seterusnya, kalian bisa menggunakan teknik close reading. Oke, sekarang kita akan latihan menggunakan soal yang selanjutnya, yaitu soal yang nomor 20. Seperti yang kalian lihat, ada soal nomor 20 ini adalah clearing peatland forest to make way for oil palm plantation destroys the ... of the local environment. Untuk nomor 20 ini, kalian baca dan pahami pertanyaannya terlebih dahulu atau kalimat yang ada di soal nomor 20 ini. Kemudian kalian kenali keywordnya, dan kemudian kalian melanjutkan membaca teks yang selanjutnya yang ada di passage untuk kalian menemukan jawabannya untuk soal nomor 20 ini. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian melanjutkan membaca dan menemukan jawabannya untuk soal ini.
Oke, jawaban untuk soal yang ke-20 ini kalian bisa temukan di paragraf D di line yang paling akhir. Jadi kalian hanya perlu melanjutkan membaca tanpa membaca dari awal lagi. Jadi kalian bisa menemukannya di paragraf D di line yang paling akhir. Seperti yang saya sudah berikan highlight warna hijau, itu adalah informasi yang diberikan untuk kalian bisa gunakan untuk menjawab soal nomor 20 ini. Jika kalian baca untuk soal nomor 20, informasinya sama. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk mengisi kalimat yang ada di soal nomor 20 adalah biodiversity. Kalian bisa pause video ini untuk kalian baca informasi yang ada di dalam passage dan informasi yang ada di dalam soal. Oke, jadi untuk menjawab soal tipe sentence completion ini kalian bisa menggunakan dua teknik membaca, yaitu teknik scanning dan teknik close reading. Di teknik scanning digunakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dan kemudian untuk soal yang selanjutnya kalian menggunakan teknik close reading. Jadi apa itu teknik scanning? Teknik scanning adalah kalian menggunakan keyword dari soal dan kemudian kalian temukan di dalam passage. Setelah kalian temukan keywordnya, kalian baca di sekitar keyword untuk menentukan atau mengekstrak informasi yang diperlukan untuk menjawab soalnya. Kemudian bagaimana dengan teknik close reading? Jadi teknik close reading adalah kalian membaca teliti isi teks. Jadi untuk close reading, untuk soal yang seterusnya, jadi untuk nomor yang kedua dan seterusnya, di dalam tipe soal yang sentence completion, kalian tidak perlu membaca dari awal passage, kalian tinggal hanya melanjutkan membaca saja tanpa perlu membaca dari awal lagi. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang sentence completion, kemudian kita sudah belajar strategi untuk mengerjakan tipe soal ini. Strateginya adalah kalian bisa menggunakan teknik scanning dan close reading. Perlu diingat pula kalau kalian akan lebih sering menemukan bentuk parafrasenya. Jadi kalimat yang ada di dalam soal dan kalimat yang ada di dalam passage akan tampak berbeda. Jadi tidak sama persis, tapi lebih diparafrasekan atau disinonimkan. Jadi kalian harus benar-benar paham kalimat yang ada di dalam soal dan kalimat yang ada di dalam passage-nya. Oke, jadi sekali lagi kalian baca soal yang pertama menggunakan teknik scanning dan soal yang seterusnya menggunakan teknik close reading. Jika kalian masih belum paham tentang teknik scanning dan close reading, kalian bisa menonton video sebelumnya membahas tentang strategi membaca dengan menggunakan teknik scanning, skimming, dan close reading. Untuk latihan soal, kalian bisa menggunakan website ini, jadi kalian bisa mengerjakan tipe soal sentence completion di dalam website ini. Oke, jadi kenapa teknik membaca itu penting dalam mengerjakan IELTS reading? Jadi yang pertama, kalian bisa menghemat waktu kalian dalam membaca, jadi kalian tidak membuang waktu kalian. Yang kedua, kalian lebih cepat menemukan informasinya atau jawaban untuk menjawab soalnya. Oke, thank you so much for learning and see you in the next lesson.